Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi ini, sesuai dengan agenda dari pengurus sini, menerima relik ya dari Jakarta. Sebetulnya relik itu dari Jakarta, dititipkan di BDC untuk disebarkan atau ditaruh di wihara-wihara binaan Sangga Agung dan Budayana. Kurang lebih menerima 30 relik ada itu ya, satu persatu mulai disebar. Kapan hari yang terakhir saya di Banyuwangi itu juga membawa relik ya, dengan sekaligus ditaruh dan dipuja, jadikan objek penghormatan selain rupang Buddha maupun para suci lainnya. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya ya. Ya. Relik ya mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda sekalian yang mengikuti teori pelajaran di sekolah ya. Kata relik ini garis besarnya relik itu adalah yang umum dimaknai secara menyempit, yaitu sisa pembakaran, sisa kremasi atau perabuan ya, itu relik. Namun sebetulnya relik itu pengertiannya sangat luas sekali. Tidak usah dibakar pun sisa orang mati ya, itu juga dikatakan kategori relik ya. Di dalam agama Buddha yang sering dibahas di dalam teori ya, ya. Yang sering tidak punya. Yang sering dibahas di dalam teori-teori anak-anak sekolah, yaitu seperti sesuai dengan di gambar ini, ada relik Sang Buddha. Sang Buddha ketika berusia 80 tahun, kemudian setelah mendapatkan penghormatan yang cukup di India pada waktu itu, jasad jasmaninya dikremasi dan sisa jasmani Sang Buddha ini akan menjadi rebutan ya dari suku-suku yang ada di India pada waktu itu, karena merasa suku-suku mereka itu paling yang berhak untuk mendapatkan, untuk merawatnya. Karena yang mau memberikan penghormatan itu banyak, akibatnya terjadilah perselisihan di antara suku-suku mereka. Kemudian ada Duna ya, orang bijaksana pada waktu itu membagi relik itu menjadi 8 bagian, dan juga tempat gucinya pun juga dimiliki yang membagi ini untuk dijadikan objek penghormatan. Pada waktu itu belum ada rupang, belum ada patung ya. Penghormatan yang pertama pada waktu itu untuk mewakili Sang Buddha itu, Sang Buddha menunjuk pohon Bodhi. Ketika Sang Buddha tinggal di Wihara Citawana, setiap hari itu banyak para umat datang memberikan penghormatan secara langsung. Namun karena Sang Buddha juga kadang-kadang pergi keluar kota ya, akibatnya para umat yang datang situ itu mau ketemu tidak bisa ketemu langsung dan kecewa. Kekecewaan umat itu disampaikan kepada murid Sang Buddha, orang dekat Ananda. Ananda mengatakan kepada Sang Buddha, adakah Sang Buddha hal atau sesuatu yang bisa mewakili kehadiran Sang Buddha? Kemudian Sang Buddha menunjuk pohon Bodhi. Jadi ketika seseorang menghadap pohon Bodhi, ketemu dengan pohon Bodhi, dekat dengan pohon Bodhi, biar ingat penerangan sempurna Sang Buddha. Ya, diawali dari seperti itu ya, itu terus dari pohon Bodhi. Kemudian setelah Sang Buddha parinibbana, Sang Buddha ya kemudian mempunyai relik. Suku-suku yang menghormati Sang Buddha itu dengan menggunakan relik dibikin candi ya,
Ya, candi itu untuk menyimpan abu jenazah Sang Buddha. Namun karena banyak juga yang memberikan penghormatan, ya, ternyata reliknya itu tidak cukup untuk dibagi-bagi saking banyaknya orang penghormatan. Kemudian ada ide bagaimana yang mewakili Sang Buddha. Kemudian ada ide patung, itu pun budaya dari tradisi lain, dari tempat lain. Pertama itu Dewa Apollo, patung Buddha itu, ya. Kemudian sampai sekarang patung yang tapi Dewa Apollo itu dibikin mirip seolah-olah orang India. Sampai sekarang pun yang betul yang mana muka Sang Buddha itu, karena ada kurang lebih ada 5 versi loh. Ada versi Indonesia, ini versi Indonesia, Candi Borobudur. Ada versi Thailand yang ada pucuknya itu. Ada versi Burma, versi Cina, ya. Yang betul yang mana mukanya, ya. Ya. Terus ada 32 tanda, ya. Manusia agung, manusia luar biasa itu. Namun maksudnya patung-patung telah mewakili kehadiran Sang Buddha, ya. Setelah relik-relik itu tidak mencukupi, ya. Jadi pada mulanya adalah salah satu objek penghormatan kepada Sang Buddha, relik ini. Bagaimana mendapatkan relik ini adalah dari sisa kremasi, ya. Sisa kremasi itu tidak selamanya sisa pembakaran atau kremasi, ya. Jadi ada yang mengatakan kalau tubuh jasmani dikremasi itu untuk mempercepat proses pengembalian unsur-unsur. Jadi jasmani kita itu dari 4 unsur. Ada unsur padat, cair, udara, dan gerak. Apabila dikremasi, dibakar, itu proses pengembalian ke asal, ya. Itu lebih mudah. Misalnya saja unsur padat dalam tubuh kita dibakar jadi abu, ya. Ada lagi yang mengatakan tempat lain manusia berasal dari tanah. Maka di hari-hari tertentu mau perayaan agama lain itu juga ada namanya Rabu Abu untuk mengingatkan bahwa kita berasal dari tanah, ya. Dengan dikremasi itu mempermudah proses pengembalian unsur-unsur pembentuk jasmani manusia ini, ya. Kemudian ada lagi dengan dibakar dengan satu alasan untuk mempercepat reinkarnasi atau tumimbal lahinya makhluk yang menempati jasmani asli tadi. Masih melekat pada jasmaninya, pada mulanya masih utuh, dengan dibakar kan sudah jadi abu, ya. Jadi tidak melekat lagi terhadap jasmaninya, ya. Bisa tumimbal lahir jauh lebih cepat, ya. Ini ada model kremasi seperti ini. Ada yang beralasan dengan dikremasi, ya, itu tidak tega, kan panas. Kalau berbicara tentang panas sebetulnya dikubur, dikebumikan itu jauh lebih panas dan beberapa hari, beberapa bulan ungkep di dalam, kan panas, ya itu. Tapi dengan panas dikremasi kan sekali saja, ya. Itu, ya, ada beberapa orang yang alasan tidak mau dikremasi atau tidak boleh dikremasi karena tidak tega, ya itu. Ya, saya katakan di depan bahwa yang disebut relik itu tidak selamanya sisa pembakaran. Sisa dikubur dalam bentuk fosil-fosil itu juga bisa dikatakan relik. Mumi itu juga bisa dikatakan relik-relik, ya, telah dikubur. Namun tidak selamanya. Gambaran kita kadang-kadang sebagai umat Buddha sudah mengatakan kalau ada reliknya berarti itu orang suci. Tidak selamanya demikian, ya. Pernah ada seseorang dikubur, telah dibongkar lagi karena untuk satu tujuan tertentu, jasadnya masih utuh. Orang mengatakan ini kan pasti ini suci masa hidupnya karena tubuhnya, jasmannya masih utuh. Tidak selamanya. Setelah diteliti-teliti, orang yang utuh jasadnya itu diteliti, ternyata disimpulkan
tanah di sekitar yang untuk ngubur itu tanahnya beracun, sehingga mikroba-mikroba tidak mau tinggal di situ, tidak merusak jasadnya ini. Ini pernah terjadi. Jadi tidak selamanya itu orang suci kalau jasadnya utuh itu. Ada lagi cerita setelah dikubur beberapa hari jasad jasmaninya juga tetap utuh. Setelah diselidiki, orang ini ternyata dalam jangka waktu lama semasa hidupnya itu bekerja di pabrik garam. Ya. Jadi tubuhnya itu mengandung garam. Mikroba-mikroba tidak mau, tetap utuh juga. Ada lagi di balsem dikasih zat-zat pengawet. Ya. Tapi jangan menyimpulkan kalau gitu, kalau saya biar fisik saya awet, saya tak minum saja pengawet ikan misalnya saja. Karena ada itu, apa namanya pengawet ikan itu, yang ikan-ikan kering itu apa? Kromat. Di formalin. Ada beberapa di kamar mayat itu tubuhnya biar tidak cepat busuk itu di formalin. Justru kalau kita banyak formalin justru malah cepat mati. Ya, itu ya. Ada beberapa ya fosil ya. Namun ada juga memang menunjukkan kualitas kehidupan seseorang menjalankan kemoralan. Pernah ada seseorang ya dikubur sudah sekian lama, jasadnya masih utuh juga. Setelah diselidiki tanya-tanya, ini bekas seorang pelacur, namun sebelum meninggal dia sudah bertobat dulu. Kualitas mentalnya, batiniahnya lebih baik. Ada jasadnya masih utuh juga, pernah terjadi juga. Ya, jasad jasmaninya masih utuh, ya itu. Nah, kemudian ada juga mungkin Anda pernah membuka sendiri di internet ya, ada biku yang jasad jasmaninya juga masih utuh juga. Ya tentunya tidak dikubur, tidak dibakar, masih utuh. Namun apabila dibakar, ada yang mengeluarkan relik-relik. Reliknya tulangnya berwarna-warni. Itu juga tidak selamanya disimpulkan bahwa orang itu suci. Ya, setelah diselidiki, tulang yang warna-warni itu bukan menyimpulkan sebuah kesucian. Pada masa hidupnya dia sakit rematik, jadi sering mengkonsumsi obat rematik. Akibatnya ketika dibakar kualitas tulang pun juga bisa berbeda juga untuk warna-warni. Ya, tidak selamanya disimpulkan relik itu orang yang telah mencapai kesucian, atau warna-warni itu orang yang telah mencapai kesucian, ya itu. Ya, ini ada lagi tubuh utuh ya, jasad jasmani seorang biku. Memang ada ya yang sering dibahas ya tentang relik ini, orang-orang yang menjalankan ajaran Sang Buddha atau moralitas, kesilaan ya, itu akan membentuk kualitas fisik yang berbeda dengan orang-orang umum. Seorang penjahat itu tidak mungkin menghasilkan relik juga ya, penjahat. Jadi ada bedanya orang yang menjalankan kemurnian ya dengan orang penjahat pun itu kualitas fisiknya juga bisa berbeda juga ya. Bahkan orang perokok ya, orang perokok itu pernah ada penelitian itu otaknya juga beda. Kenapa ya? Setiap ada orang ngerokok itu mungkin sembuh, tidak ngerokok lagi beberapa lama, selang beberapa lagi kambuh lagi. Ada orang perokok ini diteliti otaknya itu, ternyata setelah diteliti otaknya itu, para perokok itu menemukan ada 2 enzim dalam otaknya ini yang bersifat itu kambuhan, kadang-kadang pasif, kadang-kadang aktif. Maka sekali merokok, sekali narkoba, kemungkinan kecenderungan untuk ketagihan itu besar sekali ya. Bisa juga kualitas fisik itu
bisa ditebak juga untuk menentukan kelahiran seseorang. Di zaman Sang Buddha itu ada seorang Brahmana yang mempunyai kemampuan, orang tengkorak-tengkorak dulu di zaman Buddha itu tidak selamanya dikubur, ada beberapa tengkorak ya. Tengkorak ini arwahnya terlahir di surga atau neraka. Itu bisa diketahui dengan mengetuk batok kepalanya saja. Diambil batok kepala, tuk 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 tuk. Oh ini terlahir di surga. Ngambil lagi, tik 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 tik. Ini orang yang beling misalnya. Itu terlahir di neraka. Ada yang bisa mengetahui Brahmana seperti itu. Tapi ada juga ketika orang itu mengambil lagi, dituk tuk tuk, bingung dia. Loh ini terlahir di mana orang ini kan gitu. Bingung, tanya Sang Buddha, Sang Buddha, yang lainnya saya tahu, ini kok saya tidak tahu. Di mana kelahiran ini? Sang Buddha mengatakan ini orang yang tidak diketahui jejaknya, mencapai nibbana, tidak ada alamatnya. Ya, jadi kualitas fisik setelah mati pun bisa diketahui ya, jejak-jejak semasa kehidupannya. Ini di dalam agama yang lain itu juga ada yang mendapat gelar santa dan santo. Santa itu perempuan, santo itu laki. Tapi di Jawa ada lagi sontak-sontok ya, itu beda. Ya sontak-sontok itu. Santa itu ya, itu ada juga yang cerita ya, itu begitu meninggal juga tidak membusuk fisiknya itu. Ya, ada beberapa orang karena keagamanya kuat, praktek moralnya itu kuat, ternyata ketika meninggal pun jasad jasmaninya tidak ikut membusuk. Tapi ada juga orang begitu meninggal langsung belum dikubur pun sudah membusuk. Pernah ada seseorang yang hidupnya itu cerewet sekali semasa hidupnya. Yang paling cepat busuk bagian mulutnya. Ya, itu. Ya, ini adalah orang-orang yang istimewa setelah meninggal jasad jasmaninya tidak membusuk. Ya. Ya. Kemudian ada juga di suku-suku tertentu di Indonesia juga ada, di Papua sana itu ya, membentuk mumi ya, ya jasad jasmaninya cuma mengering gitu saja. Dunia hewan binatang juga ada, burung ya. Burung itu ada yang tidak membusuk juga, burung. Lebih-lebih burung yang sudah kena setrum. Nempel di kawat yang tegangan tinggi, tidak membusuk. Ya, itu. Ya, ini. Ya. Secara umum ya, relik itu ada pandanan kata, yaitu disebut saririka. Ya. Bahasa Jawa itu juga ada yang mempunyai kemiripan atau mengambil suku kata dari ini. Saririka kalau dijawakan sliro, artinya tubuh. Ya. Ini terkenal juga kata sliro itu Mas jadi tembang. Upomo sliramu sekar melati. Nah, ya. Sliro artinya tubuh ya, tubuh jasmani manusia. Ya, sisa jasmani ya diartikan ya sisa jasmani seseorang yang telah mencapai tingkat tertinggi dalam melaksanakan ajaran Sang Buddha. Ya. Ada beberapa macam relik-relik yang sering dipuja di kalangan umat Buddha ya. Ada relik rambut, relik gigi, tulang, kuku, bulu atau sisa kremasi ya. Inilah yang ditaruh atau ditempatkan di beberapa wihara-wihara tentang relik-relik ini. Kemudian relik yang
berikan di wihara-wihara, disebar sampai sekarang sering dibawa biku-biku dari luar ke Indonesia itu relik bagian mana? Kan di depan tadi sudah dibagi 8. Kok sekarang masih juga banyak relik-relik yang lain ya. Jadi ada cerita bahwa relik itu bisa memperbanyak diri. Dari 1 menjadi 2 menjadi 3 menjadi puluhan, bisa memperbanyak, bisa memecah diri ya. Namun saya berpikir memperbanyak diri itu ada 2 kemungkinan. Diimitasi ya, tiruan bisa juga ya. Apakah ada manfaatnya imitasi relik atau tiruan-tiruan relik itu? Tetap ada manfaatnya. Ada sebuah cerita ya, ada seseorang punya anak, kemudian anak dipeseni oleh orang tuanya sering pergi ke India, tolong ya nanti kalau pulang saya bawakan relik Sang Buddha atau orang suci dari India. Betul, daripada mengecewakan orang tuanya, si anak yang dipeseni tadi mengambil gigi anjing ya, dikasihkan orang tuanya. Ini loh mah reliknya orang suci. Karena yakin bahwa itu relik orang suci, dihormati. Dengan jalan relik inilah yang dibawa ini mampu meningkatkan kualitas hidupnya lebih baik, lebih tekun ibadahnya. Berarti kan ada manfaatnya juga ya. Kemudian juga ada seorang yang menghormati biku, karena figur suci biku dihormati. Selang beberapa lama diketahui ternyata biku yang sering dihormati itu adalah biku palsu ya. Menghormati sesuatu yang palsu apakah ada manfaatnya? Ya, duplikat ada manfaat, tetap ada. Di sini pun juga bukan fisik Buddha sebetulnya, tapi tetap dihormati. Anda ketemu gambar-gambar tulisan orang suci terus dihormati. Apabila mampu meningkatkan kualitas kehidupan Anda lebih rajin, lebih tekun lagi, tidak masalah. Saya kira juga relik-relik yang disebar saat ini pun adalah duplikat-duplikat juga. Karena yang 8 kan sudah dibagikan. Memang bukan sekali 2 kali saya ketemu orang biku dari luar negeri membawa darah Sang Buddha, membawa rambut Sang Buddha gitu. Ada seperti itu. Lebih-lebih masyarakat Buddhis di Indonesia lebih suka yang ke luar negeri ya. Sembarang yang dibawa ke luar negeri biasanya lebih yakin ya. Itu ya. Jadi tetap ada gunanya ya, ada manfaatnya sekalipun itu duplikat ya. Bahkan kalau gigi aja ya, gigi palsu sama gigi asli, kamu milih yang mana? Dikasih gigi palsu atau gigi asli? Milih yang mana? Milih yang palsu. Kalau yang asli mungkin malah meragukan, jangan-jangan dari gigi anjing yang dipasang. Ya. Ya kan nilai manfaatnya yang dipentingkan di sini ya. Ya, ini ada beberapa macam ya, atau 3 jenis relik. Yang pertama saririka, bagian tubuh sisa Sang Buddha atau siswanya ya. Jadi yang ditaruh di wihara-wihara belum tentu itu relik Buddha, namun juga para siswa-siswa Buddha. Karena ada beberapa siswa Sang Buddha ketika dikremasi itu juga keluar reliknya ya itu. Tapi kan jarang sekali ada biku dikubur kemudian tulangnya disimpan di wihara, kan jarang. Ya paling fotonya yang disimpan, bukan tulangnya. Tapi ada juga ya itu sisa-sisa ya. Kemudian di samping sisa pembakaran atau kremasi atau jasmani manusia, ada juga sisa peninggalan atau barang-barang yang dipakai oleh orang tersebut dan dianggapnya mempunyai tuah, mempunyai kekuatan ya. Pernah ada cerita ada seorang rohaniwan dulu di dekat rumah saya sana itu, karena rohaniwan itu meninggalnya dibunuh. Dia seorang penyiar agama, siar agama, dibunuh ya. Kemudian setelah dibunuh, ada beberapa dianggapnya itu orang suci ya,
ada beberapa orang tuh mencari peninggalan-peninggalan dari orang yang dibunuh, rohaniwan yang dibunuh itu. Ada yang menemukan sikatnya. Nah, sikat ini ya, sikat gigi. Ketika anaknya sakit, sikat ini direndam air, ya, air bekas rendam nanti diminumkan, bisa sembuh. Di Jombang dulu saya pernah dengar cerita juga kuburan Gus Dur, ya, itu banyak yang ngambil tanahnya, dibawa pulang. Tapi juga jangan keterlaluan, sebetulnya dalam agama mereka disebut musyrik. Kita pun juga kadang-kadang berpikir seperti itu terhadap orang-orang suci, membuat tuah. Di zaman Sang Buddha itu pernah ada cerita ketika orang kekurangan makan, ya, kemudian Sang Buddha mengambil satu cara bagaimana bisa ngasih makan orang sebanyak ini. Suruh naruh makanan di patah Sang Buddha ini, di patah Sang Buddha. Terus suruh bagi-bagi, ngambil dari patang Sang Buddha. Makanan yang diambil itu tidak pernah habis. Ya. Seperti mujizat gitu. Mujizat gitu. Apabila peninggalan Sang Buddha itu betul-betul ada, ya, pasti sampai sekarang pun jadi rebutan. Yang menjadikan dia sebuah mujizat ternyata bukan patahnya, kebajikan dari Sang Buddha sendiri. Ya sekalipun kita bawa patahnya ya tetap diambil, ya tetap habis. Ya memang ada juga kemungkinan tidak habis. Kenapa makanan tidak habis-habis ketika diambil itu? Yang pertama, di jog kita tidak tahu, ya, ditambah tidak. Seperti di tempat-tempat keramat itu kadang-kadang ada juga gentong atau kuali isi air. Ini Pak, tidak pernah habis nih, dikasih itu. Agar di saat sepi ya dikasih tambah. Gitu. Biasanya gitu, di saat pengunjung sepi ditambahi. Itu. Jadi makanan tidak habis-habis karena sering ditambah tapi kita tidak tahu. Yang kedua, makanan tidak habis-habis ngambilnya sedikit-sedikit. Itu tidak habis-habis. Ya. Dalam kasus patah Sang Buddha itu kemungkinan, ya, kalau memang itu betul ada dari kebajikan Sang Buddha, bukan dari patahnya. Ya, jadi itu termasuk relik, ya. Kemudian jubah, ya. Apakah jubah yang dipakai bekas orang suci, orang guru itu ada nilai manfaatnya? Tetap ada nilai manfaatnya. Dicontohkan Biku Mahakasapa itu dia tekun sekali meditasi setelah mendapatkan jubah bekas dari Sang Buddha. Secara emosional dia merasa lebih dekat dan malu kalau saya tidak bisa mencapai kesucian gara-gara mendapatkan jubah bekas dari Sang Buddha. Maka kemarin itu, kapan hari itu, di minggu kemarin ada poun ya mungkin, ya itu kenapa dipercik ini juga agar berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Yang dipercikan ada beberapa sarana-sarana kebersihan, ada anduk dan sebagainya. Itu biar Bapak Ibu secara emosional atau tergerak hatinya, saya ingin membuka lembaran baru lebih baik lagi. Ya. Ya. Kemudian juga itu sampai Jogja juga kemarin itu beras sama garam itu tak campur juga dengan beras yang sudah ada di rumah. Ya. Yaitu sebagai simbol berkah juga. Ya, ya sudah habis-habis kalau dijog terus ya. Ya, ya, coba. Kemudian ada juga di samping sudah saya sebutkan tadi bunga di altar ini. Kadang-kadang juga yang berpikir wah untuk mandi ya. Di rumah sudah mempunyai tuah lah, khasiat kan gitu. Itu ada juga. Terus ada lagi air jumprit ya. Kemarin saudara saya cerita itu air yang dibawa dulu itu belum habis sampai kan dari Mei sudah beberapa bulan ya, beberapa tahun yang tahun kemarin ya itu belum habis. Saya minumnya sedikit-sedikit.
karena menganggapnya itu ada tuahnya. Kok sejak saya minum ini itu kok batuk saya berkurang kan gitu loh, batuk saya berkurang gitu. Ya. Cuma saya sarankan sebaiknya kalau mau minum air dari sungai itu direbus dulu ya, sebab saya ambil di sana itu di atas itu banyak kera-kera, itu banyak kotoran-kotoran di atasnya itu ya. Ya sering saya bawa sini tiap tahun itu ya, air Waisak itu ya sebaiknya direbus dulu ya. Ya, peninggalan-peninggalan juga termasuk relik juga ya, barang-barang yang dipakai orang-orang tertentu. Nah ini. Kemudian objek-objek pemujaan. Saya semalam itu baru pulang dari Borobudur untuk mengikuti Maga Puja ya. Ya, Borobudur itu sudah berusia 1200 tahun. Ya, semalam itu sekaligus ya mengenang 1200 tahun berdirinya Candi Borobudur. Ya, kita harus bersyukur, satu kebanggaan ya, dalam bidang spiritual kita pun masih mempunyai ya relik atau objek pemujaan yang jadikan objek pemujaan bahkan dunia bukan ya. Kita bisa bayangkan ya, membuatnya itu perlu berapa tahun. Ada pernah dapat penjelasan bikinnya itu 1,5 abad ya, 150 tahun tuh. Namun penggunaannya ternyata di bawah itu, jadi bikinnya sama pas penggunaannya maksimal itu. Nah, untung sekarang kan masih dipakai lagi ya itu. Ya kadang-kadang juga ada kapan hari ada isu ya, tiketnya mahal kalau naik itu ya, tiketnya mahal ya. Saya tidak tahu kebenarannya kalau naik itu berapa, itu kemarin tidak sempat tanya. Diturunkan lagi ya. Ya sebetulnya juga lebih menguntungkan kalau dinaikkan sampai 1 juta 2 juta, jadi wisata sekitarnya itu hidup, jadi bukan cuma fokus di situ menyebar. Ya kalau di situ murah kan fokusnya di situ terus kan gitu. Ya. Terus ada juga umat Buddha yang bayar ke situ keberatan. Orang agama lain saja dong bayar situ tidak keberatan, agama umat Buddha malah keberatan. Di Trawulan juga gitu. Masa umat Buddha mau sembahyang kok beli karcis kan gitu. Mestinya beli lebih mahal, bersyukur. Orang agama lain yang pakai kerudung-kerudung saja mau bayar kok. Bicara dia berpikir untuk operasional, masa kita yang Buddha tidak berpikir untuk operasional wihara, malah gedumel. Mestinya yang umat Buddha jauh lebih mahal karena merawat tempat ibadahnya sendiri, malah suruh agama lain. Ya, itu ya Candi Borobudur. Memang juga tidak tahu sampai sekarang masih atau enggak, ada beberapa mitos untuk menjaga kesucian dari relik atau objek pemujaan Candi Borobudur ini. Saya kan berasal dari daerah sana. Itu ada satu keyakinan, kepercayaan, kalau orang pacaran tidak boleh di candi ini. Kalau orang pacaran di candi ini pasti tidak jadi nikah ya. Sebetulnya itu cerita itu sengaja disebar untuk menjaga kesucian di situ, biar kalau pacaran tidak di situ ya. Ada lagi, jangan nebang-nebang pohon beringin, karena pohon beringin itu banyak setannya. Ya, setelah diteliti-teliti ternyata ini untuk pelestarian pohon beringin. Pohon beringin itu bisa menyerap air 10 kali lipat dibanding dengan pohon-pohon yang lain. Nah, kalau tebang-tebang kan sumbernya kan bisa habis kan gitu. Jadi pakai cerita tahayul seperti itu untuk merawat. Kemudian ada juga sampai sekarang ya, kalau yang bisa ngerogoh ya, ini stupa itu karena keberuntungan ya. Ya beruntung, kalau anak kecil kan tidak beruntung, tidak sampai itu ya itu. Cita-citanya terkabul katanya kan, kesampaian ya itu. Ya ini di zaman Sang Buddha juga ada beberapa biku-biku yang
kremasi, ada sisa pembakarannya, ya, ya, yang disebut dengan relik. Apakah relik-relik yang ada sekarang itu betul-betul relik yang murni, memang bekas dari sisa kremasi atau tidak? Ternyata ada kemungkinan tidak. Nah, karena adanya relik itu juga berhubungan dengan gengsi seseorang. Misalnya, saya berguru kepada seorang guru, ya. Saya biku, terus guru saya ketika dibakar tidak mengeluarkan relik misalnya saja. Bagaimana perasaannya dari murid itu? Kok bergurunya kok guru saya kok tidak suci ya, kok tidak mengeluarkan relik ketika dibakar. Beda dengan berguru kepada seseorang yang ketika dibakar mengeluarkan relik kan gitu, pasti namanya kan beda, ikut terangkat juga. Maka ada cara bagaimana seolah-olah itu mengeluarkan relik, ya ditaruh saja di pembakaran itu. Ya relik tiruan-tiruan gitu, ya bisa terjadi juga. Dan apabila di situ ada seorang guru dan ada reliknya ketika dikremasi, pasti secara finansial wihara itu akan dikunjungi oleh orang banyak, ya. Bisa terjadi seperti itu, ya. Di sini untuk nyimpan relik, ya pasti juga nanti ada umat juga yang mau datang juga. Kapan hari ya, di Surabaya sini saja ada seorang wanita yang sudah ada reliknya itu di Putat, di Panjang Jiwo. Ada seorang wanita bikin altar ya segini, mungkin separuh segini, macam-macam persembahannya itu. Dia juga punya bukunya juga. Ini Bante, saya datang pemujaan relik untuk menghancurkan karma-karma buruk saya, untuk mengurangi karma-karma buruk saya. Kapan hari kesini jam 5 sudah tutup, dikiranya sudah ada relik, ya WA saya. Oh ternyata tutup Bante wiharanya. Oh ya sudah lebih jam 5, besok kapan-kapan kalau sini sudah ada reliknya tak kasih tahu kalau kamu mengadakan pemujaan di sini. Apa relik? Ada ya? Ya. Oh Bante Surya Bumi, ya itu seorang wanita di. Jadi persembahannya banyak juga. Itu saya lihat. Ya, nah ini relik Bante Asin, ya ini ditempatkan di Balai Kenangan di Jakarta sana secara emosional, biar orang datang ke situ ya itu merasa bersatu juga dalam Sanggagung dan Budayana sebagai pelopor perintis agama Buddha Bante Asin ini, ya. Saya sempat juga ngikuti ketika beliau dikremasi. Jadi Jakarta dibawa ke Lampung sewa kapal, ya. Karena izin, ya. Dulu waktu ada pembangunan kremasi, tempat kremasi di Lampung itu tersendat-sendat pembiayaannya, yang dana itu tidak banyak, tidak mencukupi. Kemudian Bante Asin bilang, nanti kalau meninggal minta dikremasi di sini gitu. Begitu bilang gitu kan langsung jadi, ya kan? Sungguhan begitu meninggal sekalipun jauh dari Jakarta dibawa ke Lampung, ya, untuk kremasi Bante Asin. Ya. Ya. Ya kremasinya bukan pakai kayu, tapi kayunya kayu garu khusus ya. Itu yang bau wangi. Ada juga di saat meninggal biku-biku senior itu juga ada cerita-cerita yang heboh juga. Waktu di Borobudur itu ada biku senior dikremasi juga. Dikremasi Borobudur, Jogja gempa. Wah ini. Ya. Ya. Jogja gempa, orang kan mengatakan wah hebat ya kan. Ketika Sang Buddha wafat Parinibbana kan juga gempa bumi juga kan. Ya, waktu tahun 2005 gempa bumi Jogja itu di Borobudur sedang ada kremasi biku senior. Ya, betul.
Ini kremasi dari yang terakhir, Bante Jinadamo. Yang kemarin juga ada peresmian ya tempat menaruh abu kremasi ya, abu atau reliknya Bante Jinadamo ini ya di Borobudur, karena beliau berasal dari Jawa Tengah, dari Boyolali. Kemudian yayasan membeli tempat di Borobudur dan untuk menaruh ya sisa pembakaran dari Bante Jinadamo, dan juga di situ ada candi ya Tugu. Ya. Apa yang menyebabkan munculnya relik ini adalah ya energi positif yang terserap dalam tubuh kita sehingga membentuk kristal-kristal. Saya katakan bahwa orang-orang yang jahat ya tidak menjalankan kemoralan itu tentunya kecil kemungkinan untuk mengeluarkan relik, atau kualitas fisiknya orang yang hidupnya merusal jahat itu pasti juga cepat membusuk juga. Orang peminum-peminum kemungkinan juga cepat rusak. Sebelum mati pun sudah rusak duluan di dalam tubuh itu. Ya, kepenuhan alkohol kan gitu ya. Inilah Bapak Ibu tentang relik.